Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Muhammad Raffi Gumilang. Saya dari kelas 11-8 dan hari ini saya akan bahas mengenai materi lingkaran kelas 11. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai materi sudut pusat dan sudut keliling. Yang kedua kita akan bahas mengenai panjang busur dan luas juring. Yang ketiga kita akan bahas mengenai materi GSPD atau garis singgung persekutuan dalam. Dan yang keempat kita akan bahas mengenai materi GSPL atau garis singgung persekutuan luar. Oh iya teman-teman, kita juga akan bahas mengenai materi dari tadi. Keempat itu ada latihan soalnya dan pembahasannya teman-teman, jadi simak aja videonya. Jadi yang pertama, sudut pusat dan sudut keliling adalah dua unsur yang terdapat dalam bangun datar lingkaran. Lingkaran sendiri merupakan daerah yang kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Dalam ilmu matematika, sudut pusat dan sudut keliling sebagai suatu unsur dalam lingkaran yang memiliki sifat-sifat tertentu. Untuk memahaminya, kita langsung aja simak. Jadi sudut pusat dan sudut keliling adalah unsur-unsur yang membentuk bangun datar lingkaran. Kalau sudut pusat itu adalah sudut yang terbentuk oleh dua buah jari-jari. Sudut pusat juga diartikan sebagai sudut yang titik sudutnya di pusat lingkaran dan kaki sudutnya jari-jari. Jika sudut pusat terbentuk oleh bertemunya dua buah jari-jari pada titik pusat, sudut keliling ini dapat diartikan sebagai sudut yang terbentuk oleh bertemunya dua buah tali busur. Jadi dari materi tadi, kita dapat artikan bahwa sudut pusat itu adalah sebagai sudut yang titik sudutnya pada lingkaran dan kaki sudutnya tali busur. Untuk hubungan sudut pusat dan sudut keliling adalah besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling jika kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama. Nah, untuk sifat-sifat dari sudut pusat dan sudut keliling, yang pertama, sudut keliling ini menghadap diameter lingkaran yang besarnya 90 derajat. Yang kedua, sudut keliling ini menghadap busur yang sama dan besar sudutnya sama. Dan yang ketiga, jumlah besar sudut keliling ini adalah jika berhadapan 180 derajat. Untuk contoh soalnya, kita dapat diketahui sebuah segitiga dalam lingkaran dengan nama ABC. Namun yang diketahui hanya sudut B sebesar 50 derajat. Besaran sudut lingkaran yang punya pusat di titik O dan berapa besar sudut AOC. Jadi jawabannya, sudut AOC dan ABC menghadap ke busur yang sama. Sudut AOC termasuk sudut pusat, dan sedangkan sudut ABC termasuk sudut keliling. Hubungan dari kedua sudut tersebut akan dijabarkan di bawah ini. Jadi untuk AOC sama dengan 2 kali ABC. Kita masukin aja 2 kali 50 derajat sama dengan 100 derajat. Nah, untuk soal kedua, sebuah segitiga dalam lingkaran dengan pusat 0 dan sudut ABC memiliki besar 150 derajat. Berapa besar sudut ADC? Jawabannya itu teman-teman, sudut ABC sama dengan setengah, buka kurung sudut refleksi AOC tutup kurung. 150 derajat sama dengan setengah, buka kurung 360 derajat dikurang AOC. Yang berarti 300 derajat sama dengan 360 derajat dikurang AOC. Yang berarti kita ubah posisinya, AOC sama dengan 360 derajat dikurang 300 derajat. Yang hasilnya 60 derajat. Nah, untuk materi selanjutnya ada panjang busur dan luas juring. Jadi panjang busur ini merupakan bagian dari keliling lingkaran yang dibatasi oleh dua titik. Kedua titik tersebut dan pusat lingkaran membentuk sebuah sudut pusat. Panjang busur lingkaran merupakan tergantung dari besar sudut pusat yang terbentuk. Untuk rumusnya itu AB sama dengan AOB sama dengan 360 derajat kali keliling lingkaran tersebut. Jika pada sebuah lingkaran terdapat dua panjang busur yang sama, maka kedua panjang busur lingkaran dapat dinyatakan dalam AB per CD sama dengan AOC per COD. Untuk yang kedua ada luas juring. Luas juring merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Daerah yang dibatasi tersebut merupakan bagian dari luas lingkaran. Sebuah juring lingkaran dibatasi oleh titik A dan titik B pada tepi lingkaran 0. Besar sudut yang dibentuk titik A, pusat lingkaran O, dan titik B adalah AOB. Yang berarti luas AOB ini sama dengan AOB per 360 derajat dikali luas lingkarannya tadi. Untuk selanjutnya, besar juring lingkaran dapat dihitung melalui persamaan di bawah. Jika pada sebuah lingkaran terdapat dua buah juring lingkaran, jika kedua luas juring ini dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan. Hubungan antara dua luas juring dengan besar sudut pusat yang berbeda dinyatakan dalam AOB per COD sama dengan AOB atau lebih besar AOB per lebih besar COD. Untuk contoh soalnya teman-teman, hitunglah luas juring AOB jika AOB sebesar 135 derajat dengan panjang AO sama dengan 14 cm. Yang diketahuinya A sama dengan 135 derajat, R sama dengan 14 cm. Yang ditanyanya itu teman-teman AOB, yang berarti kita jawab luas juring AOB sama dengan lebih besar AOB per 360 derajat dikali VR pangkat 2.
yang berarti 135 derajat dibagi 360 derajat dikali 22/7 dikali 14 kuadrat, yang berarti 3/8 dikali 616, hasilnya 213 cm kuadrat. Untuk contoh soal yang kedua, panjang busur lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 30 derajat sama dengan, berarti R sama dengan 21 cm, O-nya itu sama dengan 30 derajat. Yang berarti kita masukin aja L sama dengan 0 per 360 derajat dikali 2 VR. Yang berarti L-nya 30 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 yang dikali 21. Berarti L-nya ini sama dengan 1/12 dikali 44 dikali 3. Kita sederhanakan, hasilnya 11 cm. Selanjutnya, GSPD adalah garis singgung persekutuan yang berada di bagian dalam dari dua buah lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik tersebut. Titik-titik yang dimaksud adalah titik-titik yang disinggung lingkaran. D itu sama dengan garis singgung persekutuan dalam atau GSPD tadi. P sama dengan jarak kedua titik pusat lingkaran. R besar sama dengan jari-jari lingkaran besar. R kecil sama dengan jari-jari lingkaran kecil. Jadi untuk garis singgung persekutuan dalam, kita masukin rumusnya. D itu sama dengan berarti akar P kuadrat dikurang R besar plus R kecil kuadrat. Untuk menentukan jari-jari lingkaran, R besar lebih besar dari R kecil sama dengan R per akar P kuadrat dikurang D kuadrat dikurang R kecil. Ada juga R kecil sama dengan P kuadrat dikurang D kuadrat dikurang R besar. Yang dimana P itu sama dengan jarak titik pusat dua lingkaran. D itu sama dengan panjang garis singgung lingkaran dalam. R sama dengan jari-jari lingkaran pertama atau R besar tadi. Yang R kecil itu sama dengan jari-jari lingkaran kedua. Contoh soalnya, dua buah lingkaran berjari-jari masing-masing 2 cm dan 7 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran sama dengan 15 cm, maka panjang garis singgung lingkaran persekutuan dalam atau GSPD dalam kedua lingkaran tersebut adalah, pembahasannya berarti D sama dengan AB sama dengan 15. 15 ini adalah jarak pusat kedua lingkaran. R sama dengan 7. 7 ini sama dengan jari-jari lingkaran besar. Dan R yang kedua itu sama dengan jari-jari lingkaran kecil. Yang berarti kita masukin aja D sama dengan akar P2 dikurang buka kurung R besar plus R kuadrat. Yang sama dengan akar 152 dikurang buka kurung 7 plus 2 akar 2. Atau pangkat 2. Sama dengan 152 akar 152 dikurang 92. Hasilnya itu akar 215 dikurang 81. Yang hasilnya itu akar 144. 144 itu akar dari 12. Contoh soal yang kedua, pada gambar tersebut RS adalah garis singgung persekutuan luar lingkaran P dan Q. Panjang garis singgung RS adalah, diketahui panjang PQ sama dengan OS sama dengan P sama dengan 13 cm. Jari-jari PR atau R besar sama dengan 8 cm. Dan jari-jari QS atau R kecil sama dengan 3 cm. Yang ditanyakan tadi adalah RSI. Untuk pembahasannya sendiri, berarti RS itu sama dengan OS kuadrat dikurang RO kuadrat. Yang sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Hasilnya akar 144 dan hasilnya itu 12 cm. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari saya mengenai materi keempat subbab tadi, yaitu sudut pusat dan sudut keliling, panjang busur luas juring, GSPD, dan GSPL. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.